kembali lagi bersama kami di podcast AKM, Aspirasi Kalangan Muda. Jadi hari ini kami akan membahas topik yang sedang trending, yaitu peran media sosial dalam membangun partisipasi politik. Saya di sini atas nama Herlina Anut sebagai host 1. Saya di sini atas nama Tessa Keran sebagai host 2. Jadi hari ini kami kedatangan dua narasumber yang sangat hebat, yaitu Kakak Rosa dan juga Kakak Fenan. Baik, terima kasih kepada kedua teman yang telah meluangkan waktu untuk hadir di podcast AKM ini. Tanpa mempanjang waktu, kita langsung saja pada topik pembahasan kita hari ini. Baik, bagaimana tanggapan buat teman berdua mengenai peran media sosial dalam membangun kesadaran dan partisipasi politik? Buat teman Rosa, mungkin saya bisa kasih kesempatan untuk. Baik, kalau dari saya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita membahas apa itu kesadaran politik. Jadi sederhananya, kesadaran politik adalah bagaimana pemahaman masyarakat, pemahaman kita tentang isu-isu yang terjadi dalam dunia politik, baik melalui media sosial maupun secara langsung. Nah, kemudian bagaimana kita terlibat dalam proses politik, baik dalam pemilihan politik maupun dalam menjalankan program-program yang sudah pemerintah berikan kepada kita untuk dijalankan secara bersamaan, dan juga bagaimana keputusan politik dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, baik Bu. Kita lanjut ke teman kita, teman Fenan bisa menanggapi topik yang sudah dibicarakan tadi. Kakak Fenan, dipersilakan. Jadi baik, kalau menurut saya terkait dengan media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi dalam artian untuk membangun kesadaran serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ranah politik. Nah, sebagai kalangan muda, kita ingat juga dengan apa yang disampaikan oleh presiden pertama kita, itu beri aku 10 pemuda maka aku guncangkan dunia. Yang artinya kita sebagai kalangan muda memiliki peran yang sangat penting dalam memanfaatkan media sosial yang ada untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat publik, yang dimana dapat memberikan aspirasi terkait hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Nah, kalau menurut saya mungkin begitu saja. Sekian. Baik, dari pendapat kedua teman-teman tersebut, saya dapat menanggapi bahwa media sosial sangat berperan penting dalam membangun kesadaran politik. Selanjutnya, menurut teman-teman, bagaimana dampak peran media sosial dalam membangun kesadaran politik? Waktu dan kesempatan pertama saya berikan kepada Kakak Rosa. Baik, jadi menurut saya media sosial ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran dan juga partisipasi politik dalam masyarakat. Nah, pertama-tama melalui platform-platform seperti Twitter, Facebook, dan juga Instagram yang memungkinkan informasi-informasi tentang isu-isu politik yang disebarluaskan dengan secara cepat dan juga secara luas. Nah, ini memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memahami perspektif dan juga kebijakan politik. Nah, yang kedua, media sosial juga memberikan ruang diskusi dan partisipasi. Pengguna dapat berbagi pendapat, mengorganisir kampanye, atau bahkan melakukan aksi-aksi sosial. Nah, ini memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mendorong dan juga membangun partisipasi dan membangun kesadaran politik di masyarakat melalui peran media sosial. Dari saya seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau menurut saya, media sosial itu memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ranah politik. Nah, berikut ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Nah, yang pertama itu terkait dengan akses informasi. Media sosial memungkinkan akses cepat dan luas terhadap informasi politik, seperti kampanye dan isu-isu terkini, sehingga masyarakat lebih
terinformasi. Nah, yang kedua itu platform diskusi. Media sosial menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi, berbagi pendapat, dan bertukar ide yang dapat memperkuat kesadaran masyarakat dalam ranah politik. Jadi yang ketiga itu mobilisasi massa. Kampanye di media sosial dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi-aksi politik seperti demonstrasi, pemungutan suara, atau penggalangan dana. Nah, yang berikutnya itu terkait dengan keterlibatan generasi muda. Media sosial menarik minat generasi muda yang lebih efektif di platform ini, sehingga meningkatkan partisipasi kelompok usia yang biasanya apatis terhadap politik. Nah, yang berikutnya itu berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas, yang dimana media sosial memfasilitasi pengawasan terhadap tindakan pemerintah dan institusi politik, mendorong akuntabilitas dan meningkatkan keterlibatan publik. Yang berikut berkaitan dengan penyebaran opini, di mana berbagai pandangan dan pendapat dapat disebarluaskan dengan cepat, yang berpotensi mempengaruhi persepsi dan sikap politik masyarakat. Mungkin begitu saja dari saya. Baik, di sini saya dapat menyimpulkan dari pendapat kakak berdua, secara umum peran media sosial dalam kesadaran politik adalah pandangan bermata dua. Karena di satu sisi ia membutuhkan akses informasi dan partisipasi, tetapi di sisi lain ia dapat memburukan polarisasi dan penyebaran informasi yang salah. Mungkin dari saya hanya itu saja. Baik, selanjutnya mungkin ada pesan atau kesan buat kakak berdua mengenai dengan penggunaan media sosial dalam membangun kesadaran politik. Kakak Fenan? Ya, jadi baik. Kalau menurut saya pesan untuk masyarakat luas, yaitu bijaklah dalam menggunakan teknologi yang ada. Terus harus dapat menyaringkan informasi-informasi yang diterima dari media sosial, yang untuk dapat membedakan mana hal yang positif dan mana hal yang negatif, agar tidak terpengaruhi terhadap kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam ranah politik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kakak Fenan. Yang berikutnya Kakak Ya. Rosa. Dari saya akan menambahkan sedikit tentang pesan kepada masyarakat luas berkaitan dengan peran media sosial dalam membangun kesadaran politik dan juga partisipasi aktif dalam politik. Jadi baik, pesan yang pertama sudah disampaikan oleh Kak Fenan juga bahwa kita perlu bijak dalam menyaring setiap informasi-informasi politik dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa media sosial akan memberikan informasi lebih cepat dan tersebar secara luas. Karena itu perlunya kita membangun kesadaran kita berkaitan dengan isu-isu politik yang beredar di masyarakat melalui media sosial, sehingga kita tidak terpengaruh akan isu-isu itu, sehingga tidak timbul pemikiran-pemikiran yang radikal agar tidak terjadi kerusuhan di antara masyarakat. Dan juga selain itu bijaklah dalam menggunakan media sosial dan juga menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga kita bisa mengetahui lebih lanjut apa yang diinginkan oleh bangsa dan negara kita, baik dalam pemerintahan maupun juga dalam kehidupan politik di masyarakat. Mungkin dari itu, saya seperti itu, saya mengucapkan terima kasih kepada kakak host berdua. Baik, terima kasih banyak atas pesan yang sangat bermanfaat dari kedua teman kita. Kita sudah berada di ujung podcast. Kiranya pesan yang disampaikan oleh kakak berdua dapat disampaikan atau didengarkan baik oleh para pengguna media sosial dan dapat bermanfaat bagi mereka. Baik, kami dari podcast Aspirasi Kalangan Muda pamit undur diri. Semoga podcast ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.
खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।